firman Tuhan hari ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Roh Kudus, Dia akan memulihkan hidupmu. Roh Kudus, Dia akan membereskan hidupmu. Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pekerjaan penghibur. Ayat yang ke-8 dan 9. Kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudaraku, Tuhan mau memulihkan orang-orang yang hidup dalam dosa. Tuhan mau membereskan orang-orang yang terikat dengan kutuk dosa. Tuhan mau memerdekakan hidupmu. Yesus mau memulihkan keadaanmu. Keadaan kita harus dipulihkan. Keadaan kita harus berubah. Dan yang mengerjakan itu dalam hati manusia ialah Roh Kudus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Tetapi aku akan mengirimkan penolong yang lain yang bernama Roh Kudus." Mengapa harus Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu tidak terbatas. Roh Kudus Dia sanggup masuk sampai ke dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat luar biasa, adalah pribadi yang ajaib. Orang manapun yang berkeras hati, Roh Kudus sanggup lembutkan hatinya. Teroris sekalipun, pembunuh-pembunuh kejam sekalipun, tidak ada yang dapat membatasi kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap manusia. Tetapi saudaraku, yang penting di sini, ketika kita mendengar firman Tuhan, mari kita buka hati supaya Roh Kudus bekerja atas hidup kita, supaya pemulihan terjadi atas hidup kita. Bagaimana pemulihan itu terjadi? Bagaimana itu orang berdosa akan berbalik? Bagaimana orang berdosa akan diubahkan Tuhan? Kalau dia tidak buka hati. Dia sudah dengar firman Tuhan, dia masih keraskan hatimu. Jangan keraskan hati kita. Ketika Roh Kudus sudah berbicara dengan kuat, bertobat, tinggalkan dosamu, tinggalkan kejahatan. Kalau engkau masih hidup dalam bersinah, engkau punya berapa istri, engkau menjadi simpanan pejabat-pejabat, tinggalkan dosamu. Kalau engkau masih berkeras, Roh Kudus sudah berbicara di hatimu, kerjakan itu, lakukan itu saudaraku. Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri mau memulihkan keadaan kita, tetapi jangan keraskan hati kita. Lagu berkata begini saudaraku, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saudaraku, Paulus sebelum dia dipakai Tuhan menjadi rasul yang luar biasa, dia adalah seorang pembunuh, dia adalah seorang penyiksa orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan sanggup mengubahkan dia. Roh Kudus jamah dia, Roh Kudus ubahkan dia. Buka hati untukmu. Banyak orang, dia adalah seorang
penjahat kelas kakap. Dia seorang napi, dia seorang pembunuh bayaran. Tuhan bisa ubahkan dia menjadi hamba Tuhan. Tuhan ubahkan dia menjadi pendeta yang dipakai dengan ajaib. Karena Roh Kudus karyanya tidak terbatas. Roh Kudus karyanya ajaib. Kalau engkau berserah kepada Tuhan, kalau engkau mau benar-benar membuka hati untuk dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan sanggup memakai hidupmu. Seburuk apapun masa lalumu, seburuk apapun kehidupan lamamu, mungkin engkau pernah mengalami yang namanya ditolak, mungkin engkau pernah mengalami yang namanya dihina, disakiti. Kalau engkau membuka hati untuk Tuhan, untuk Roh Kudus mengubahkan dirimu, engkau akan mengampuni orang yang sudah berbuat salah kepadamu. Buka hati untuk Tuhan. Roh Kudus sanggup mengalir mengubahkan engkau saat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di hidupku. Buka hati untuk Tuhan. Saudaraku, saat ini Roh Kudus sementara bekerja. Roh Kudus sementara berkarya di hatimu. Engkau yang sementara mendengarkan firman saat ini, Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan tidak mau engkau tenggelam di dalam dosa. Tuhan tidak mau engkau larut di dalam dosa yang mengimpit hidupmu. Tetapi Tuhan mau engkau itu menjadi pribadi yang indah di hadapannya. Tuhan mau membentuk engkau. Buka hati untuk Tuhan. Seperti bejana yang dibentuk, ketika dibentuk belum jadi, rusak, dibentuk lagi. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau keraskan hatimu, susah Tuhan akan membentuk hidupmu. Susah Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Buka hati untuk Roh Kudus. Buka hati untuk Tuhan. Ketika engkau dengar firman Tuhan, baik itu di HP-mu, engkau jangan keraskan hatimu. Baik itu engkau, Tuhan sudah datang lewat mimpi, jangan keraskan hatimu. Sudah ada suara-suara yang berbisik di hatimu, percaya Yesus, kamu masih menolak, kamu masih bertahan dengan kepercayaanmu yang lama. Jangan. Yesus sementara datang di hatimu. Roh Kudus sementara datang, mau panggil engkau. Tuhan panggil hidupmu. Tuhan mau hidupmu menjadi alatnya. Tuhan mau pakai hidupmu. Hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Saudaraku, hidup kita berharga bagi Tuhan. Sehingga Tuhan kejar kita. Tuhan cari di mana kita. Tuhan tidak biarkan hidup kita terus di dalam kegelapan. Tuhan cari kita karena Tuhan mau pulihkan hidup kita. Tuhan cari kita karena Tuhan mau membereskan hidup kita. Tuhan mau angkat kita. Tuhan mau betulkan hidup kita. Mari buka hati untuk Tuhan. Mari buka hati untuk Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.